Hai Camers, balik lagi di channel Cam Movie. Kali ini aku bakal bawain cerita film seru dari Korea Selatan yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Film ini menceritakan petualangan para bajak laut yang mencari harta karun peninggalan kerajaan terakhir yang hilang lama tanpa jejak. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita bermula diperlihatkan seorang prajurit bernama Yi Seung-yeol menarik pasukannya untuk menyerang Jenderal Chu Yong. Jenderal tersebut pun berhasil dikalahkan. Dengan dikalahkannya Jenderal Chu Yong, pilar terakhir kerajaan Goryeo telah runtuh. Jenderal Chu Bang, Jenderal Goryeo yang tersisa, menjarah harta kerajaan dan melarikan diri jauh ke laut. Tahun-tahun berlalu. Cerita beralih ke para bandit yang sedang kelaparan di tengah laut. Mereka ini tidak berani balik ke darat karena dianggap sebagai pencuri. Mereka itu buronan prajurit. Berdiam di tengah laut menjadi tempat yang aman bagi mereka. Hingga datanglah seorang kapten perompak yang membolehkan para bandit tersebut untuk gabung ke kelompok perompaknya. Di dalam kapal tersebut, para bandit dan para perompak tinggal bebarengan. Hal itu menimbulkan polemik karena mereka di sini memiliki dua pemimpin dalam satu kapal. Kapten para perompak yakni Kapten Herang dan bos para bandit yakni Muji. Di seberang sana terlihat ada kapal perompak Jepang. Kapten Herang dan pasukannya sangat senang. Mereka pun berencana untuk menyerang kapal perompak Jepang tersebut dan mengambil persediaan makanannya. Walaupun biasa tidak akur, kali ini Kapten Herang dan Muji bahu-membahu menyerang kapal perompak tersebut. Namun tidak ada daging yang ditemukan. Yang ada dalam kapal itu hanya ikan asin. Mengecewakan sekali, bukan? Tentu tidak. Karena mereka menemukan hal yang lebih besar dari daging, yakni peta harta karun. Di awal aku sempat menyinggung harta karun Jenderal Chu Bang yang dikisahkan lenyap di tengah laut. Nah, ini ada peta menuju harta karun tersebut. Kapten Herang pun setuju untuk mencari harta karun Chu Bang. Petualangan mereka pun dimulai. Peta tersebut membawa mereka ke sebuah pulau. Di sini Kapten Herang dan Muji kembali berdebat. Muji meminta agar dia saja yang memimpin penelusuran. Muji memerintahkan semua awak untuk masuk ke dalam gua. Padahal di dalam sana ada kawanan sapi yang siap menyeruduk mereka. Benar saja, Muji diseruduk sapi dan terlempar ke bawah laut. Ternyata Muji masih selamat loh, dia masih hidup. Ia kembali bersama tanduk sapi yang masih menempel di badannya. Herang meraih gading itu dan ternyata di gading tersebut ada peta harta karun yang asli. Kapten Herang membuat pengumuman bahwa tidak akan ada lagi dua pemimpin dalam kapal ini. Para bandit harus memilih siapa yang akan menjadi kaptennya, Herang atau Muji. Tak disangka para bandit meninggalkan Muji selaku bosnya dan ikut bersama Herang. Muji kini tak memiliki pengikut ataupun teman. Akhirnya Muji kini seorang diri dan ditinggalkan di pulau itu. Saat para perompak sedang makan besar, ternyata gading itu hilang dan telah diambil. Herang pun kembali ke pulau itu untuk memberi pelajaran kepada Muji. Ia meminta Muji untuk mengembalikan gading tersebut. Ternyata gading tidak ada pada Muji. Muji mengatakan bahwa Mak Yi telah membawanya kabur. Ternyata Mak Yi berniat menjual gading tersebut sebagai benda langka kepada orang-orang kaya. Muji dan Herang datang tepat waktu dan melawan Mak Yi. Mak Yi si pengkhianat itu pun diikat dan ditangkap.
Mereka juga menangkap serta putri terakhir kerajaan Goryeo. Wanita itu bernama Haegem. Namun di sini Muji juga ikut diikat. Ia memberontak kenapa ia juga diikat. Herang membalas jika itu adalah balasan bagi Muji yang telah mencoba mencuri keping itu. Kapten Herang berusaha memahami jalur peta. Hingga ditemukanlah petunjuk letak harta tersebut, yakni di sebuah gua laut. Apa keputusan Kapten Herang selanjutnya? Di lain sisi, seorang kesatria bernama Hengsu yang mana merupakan pengkhianat kerajaan juga berusaha mencari harta karun Jubang. Semenjak hilangnya Jenderal Jubang bersama harta kerajaan Goryeo bersamanya, Hengsu telah lama berusaha mencari jejaknya. Hingga akhirnya Hengsu menemukan istri Jenderal Jubang dan istrinya mengatakan pada Hengsu di mana letak harta karun Jubang. Kapten Herang memerintahkan untuk berenang dan masuk ke gua laut. Muji takut mati dan menawarkan diri agar dia menjaga perahu saja. Namun ia ditarik oleh Herang. Selanjutnya diperlihatkan bagaimana arus air yang dapat menyeret mereka semua. Terlihat di sana ujung sungai mulai dekat. Namun Kapten Herang juga melihat Muji yang sudah tak sadarkan diri karena kehabisan napas. Tak sia-sia perjuangan mereka, di dalam gua itu mereka menemukan harta karun berupa tumpukan perak. Tapi di mana emasnya? Seharusnya ada tumpukan emas juga di sini. Di saat yang lain sedang sibuk mencari tumpukan emas, Muji mengamati bendera yang ada di sana. Bendera goblin, apa maksudnya? Tiba-tiba gemuruh terdengar. Gua itu bergetar dan bebatuannya runtuh. Apa yang terjadi? Nampak di luar sana, Hengsu beserta pasukannya menghancurkan mulut gua dan berusaha masuk ke dalam gua. Hengsu bersama pasukannya memulai serangan. Kapten Herang memerintahkan yang lainnya untuk segera kembali ke kapal. Muji tentu tak akan tega membiarkan Kapten Herang mengatasinya sendiri. Mereka berdua pun mengatasi serangan Hengsu. Ternyata Muji dan Hengsu saling mengenal satu sama lain. Tepatnya mereka ini adalah musuh bebuyutan. Muji bersama Herang bergegas menuju ke kapal bersama peti yang berisi tumpukan perak. Oleh karena harta karunnya itu sangat berat, jadi talinya bergerak lambat. Di situ Herang kehabisan napas dan ia pun tenggelam. Apakah mereka berdua akan selamat? Mengetahui kaptennya tak kunjung kembali, para perompak sedih. Begitupun para bandit yang merasa begitu kehilangan sosok pimpinannya, yakni Muji. Tiba-tiba dari atas langit terlihat Muji dan Herang yang dilemparkan oleh paus. Akhirnya mereka berdua pun selamat, walaupun tumpukan perak tak lagi bersamanya. Namun di sini bukan tumpukan perak yang disayangkan oleh Herang, akan tetapi bendera goblin yang tertinggal di dalam gua. Padahal bisa jadi di bendera tersebut ada petunjuk menuju letak tumpukan emas. Ma Yi mengaku jika ia tahu letak harta karun tersebut. Saat di gua, ia sempat mengamati bendera goblin dan ia temukan rute menuju Pulau Petir. Namun mendingan kita lupain saja deh perihal harta karun. Pulau Petir sangat berbahaya. Ma Yi menjadi saksi bagaimana mengerikannya Pulau Petir yang bak neraka. Herang memaksa Ma Yi untuk menunjukkan jalan menuju ke Pulau Petir. Namun ia pun setuju dengan syarat ia harus menjadi kapten. Semua perompak yang ada di kapal tentunya menolak karena mereka sangat setia pada Kapten Herang. Namun Herang sendirilah yang menyerahkan kekuasaannya pada Ma Yi. Selama menjadi kapten, Ma Yi tak becus sama sekali. Berbeda dengan Herang, Ma Yi seenaknya memerintah para awak kapal. Saat itu langit gelap. Terjadi perdebatan antara Herang dan Ma Yi. Herang memerintahkan untuk segera menggulung layar kapal karena kemungkinan badai besar akan terjadi. Ma Yi malah mengingatkan jika Herang sekarang bukanlah kapten lagi. Benar saja,
badai dan petir datang. Namun semua sudah terlambat. Kapal terombang-ambing dan layar kapal tersambar petir. Semua orang di dalam kapal kebingungan dan ketakutan. Sedangkan sang kapten Mak Yi malah sibuk menyelamatkan diri. Akhirnya Herang yang mengambil alih dan ia memastikan agar semua orang selamat. Setelah bersusah payah, akhirnya badai petir berhasil dilalui. Pulau petir terlihat ada di depan mata mereka. Sesampainya di pulau petir, Mak Yi masih berlagak seperti kapten dan menyuruh mereka semua untuk mencari harta karun. Para perompak tidak ada yang menurut, malah mereka berniat untuk mengubur hidup-hidup Mak Yi, kapten yang tak ada gunanya. Muci dan Herang sedang mengamati atas bukit. Hal aneh terjadi di sana. Petir menyambar berulang kali di tempat itu, seakan-akan memberi petunjuk jika ada sesuatu di atas sana. Di atas sana begitu berbahaya. Biarkan Muci saja yang pergi. Ia berjanji akan kembali demi Herang. Tak mudah bagi Muci untuk menuju ke atas sana. Apalagi saat tiba di sana, ia mengetahui jika Heng Su bersama pasukannya sudah tiba lebih dahulu. Benar saja, mereka menemukan sebuah peti. Muci diam-diam mengamati mereka. Namun begitu mengejutkan, manakala mengetahui isi peti itu bukanlah emas, melainkan tumpukan batu dan sebuah topeng. Muci keluar dari persembunyiannya dan menyerang Heng Su. Walaupun ia hanya seorang diri dan melawan Heng Su bersama pasukannya, Muci sama sekali tidak takut. Bahkan ia berhasil merebut topeng itu, dan Muci yakin topeng ini adalah petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Anak buah Heng Su yang tertinggal di kapal menyerang kapal Herang. Akhirnya ia memecah pasukan, di mana para bandit menyusul Muci ke atas dan para perompak ikut Herang kembali ke kapal. Semua pun mematuhi perintah Herang. Merasa tak dihargai sebagai seorang kapten, Mak Yi pun jalan pada pilihannya sendiri. Pertarungan sengit masih terjadi antara Muci dan Heng Su. Muci dan Heng Su di sini sama-sama kuat. Tanpa mereka sadari, topeng itu jatuh ke laut. Jatuhnya topeng itu tepat mengenai kepala Mak Yi. Hingga ia sadar bentuk topeng itu sama dengan mulut gua yang ada di hadapannya. Ia pun menuju ke gua tersebut. Benar saja, ada sebuah kapal yang dipenuhi tumpukan emas. Di sisi lain, pertarungan terjadi antara Herang melawan para anak buah Heng Su. Herang nampak kewalahan mengatasinya. Di sini ia harus bertarung seorang diri, padahal biasanya ia kan selalu dibantu oleh Muci. Mak Yi datang sembari mengendarai kapal yang berisi penuh emas. Mak Yi menyelamatkan mereka semua, sekaligus membuktikan bahwa ia becus sebagai kapten. Mereka semua senang melihat tumpukan emas yang berhasil didapatkan. Namun sesuatu yang lebih buruk telah menanti mereka. Air laut tiba-tiba terserap dan membentuk gelombang laut bak tsunami yang siap menerkam kapal mereka. Haruskah mati sebelum menikmati harta karun yang mereka temukan? Kapten Herang tak tinggal diam. Ia mengambil alih kemudi dan memerintahkan para awak untuk segera mengibarkan layar kapal. Mereka bahu-membahu termasuk Mak Yi yang akhirnya patuh atas perintah Kapten Herang. Mereka akhirnya dapat membawa kapal mereka selamat. Namun bagaimana dengan nasib Muci? Herang berharap Muci di sana masih hidup dan baik-baik saja. Melihat bosnya yang hampir mati, para bandit melempar pedangnya ke langit. Pedang tersebut tersambar petir dan pas menghujam ke Heng Su. Mata Herang berbinar menatap Muci. Akhirnya mereka masih bisa bertemu kembali. Kini misi sudah selesai, tumpukan emas juga sudah ditemukan. Lantas apa rencana Muci selanjutnya? Akankah ia kembali di darat dan menikmati kekayaan? Mendengar pertanyaan Kapten Herang, Muci hanya tersenyum. Selama ini ia berpetualang dan bertaruh nyawa, semua ia lakukan semata-mata untuk Herang. Jadi ya ia tak butuh emas itu.
Muji akan terus bersama Herang kemanapun sang kapten menjelajah lautan. Begitulah kisah The Pirates The Last Royal Treasure. Thanks for watching, and if you did like the video, be sure to like and subscribe.